Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah Irma di Mapel Bimbingan dan Konseling. Di pertemuan ketiga kali ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal. Untuk kemarin yang kalian isi itu kan tentang angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Nah, itu kalian mengisi berbagai pernyataan dan satu pertanyaan. Masih ingatkah kalian? Semoga saja masih ya. Karena harapannya kalau kalian masih mengingat itu berarti kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan nantinya gitu. Nah, pada pernyataan itu ada beberapa permasalahan yang mungkin kalian ada jawab iya, ada jawab tidak gitu kan. Dan kalau yang jawab iya berarti kalian memiliki permasalahannya di situ. Mayoritas Ustazah ambil nanti semuanya. Jadi satu gitu loh. Dan lanjut saja. Kira-kira apa saja ya hasil pengisian AKPD atau angket kebutuhan peserta didik pekan lalu yang harus dibahas lebih lanjut? Kira-kira apa? Ayo. Pasti kalian mikir-mikir ya. Kira-kira kita nanti bahasnya tentang permasalahan apa ya? Terus yang perlu digali lebih dalam apa ya gitu. Kira-kira di semester 1 dan 2 ini nanti kita akan membahasnya tentang apa aja gitu. Untuk lebih detailnya akan Ustazah jelaskan satu persatu. Ini yang paling atas gak kelihatan ya, jadi Ustazah tampilin gini aja. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas bareng-bareng dimulai dari pekan depan. Tapi nggak harus dari yang poin pertama ya, kalau yang kita bahas bisa juga poin kedua atau ketiga bahkan keempat. Jadi kita ambilnya secara acak aja gitu ya. Kita akan bahas tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Jadi nanti tuh kayak hikmahnya itu apa aja di balik pandemi COVID-19 ini, pembelajarannya gimana gitu. Terus untuk yang kedua, mengutamakan sopan santun. Nah, terutama di sini nih pasti kalau awal-awal masuk gitu kan kalian pasti masih canggung gitu sama ustadz ataupun ustadzanya, sama kakak tingkatnya juga. Gimana sih nanti supaya kita bisa menerapkan sopan santun sejak awal gitu. Selanjutnya, yang ketiga, belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Kira-kira belajar secara daring ini tuh yang efektif nantinya kayak gimana. Terus yang keempat, ada mengatasi kejenuhan belajar. Nah, pasti teman-teman di sini pernah mengalami kejenuhan waktu belajar. Pasti pernah ya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh nggak jenuh? Nantinya kita bisa mengulas bersama-sama nih lebih lanjutnya. 5. Menumbuhkan sikap kerjasama antar teman. Kira-kira kalau kita satu kelas gitu nggak punya teman yang buat kerjasama rasanya gimana? Pasti canggung, pasti nggak enak, pasti merasa tersendiri gitu kan. Nah, gimana caranya sih menumbuhkan kerjasama itu nanti? Terus untuk selanjutnya nomor 6 yaitu menumbuhkan kemandirian belajar. Kira-kira kalau di masa pandemi seperti ini, kemandirian belajar kalian bisa berkembang atau malah menurun nih? Ayo. Terus untuk yang nomor 7 ada cara menjadi pribadi yang percaya diri. Ini nih, kalau di sekolah biasanya kan kita itu berhubungan langsung dengan teman-teman, dengan guru gitu kan. Pasti biasanya guru juga nyuruh kita
berdiskusi atau kelompok, habis itu pasti kan ada kayak presentasi gitu maju di depan. Biasanya hanya orang itu aja yang ngomong. Tapi mulailah sekarang nanti kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Terus untuk yang kedelapan yaitu memahami protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Ini yang sangat dimungkinkan di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga dengan benar gimana sih nanti protokol kesehatan itu. Oke. Untuk yang ke-10, pentingnya kedisiplinan agar tidak tertular COVID-19. Bisa juga tata caranya gimana nanti. Terus untuk yang terakhir yaitu tetap berprestasi walau di masa sulit seperti ini. Jadi kita harus bisa survive ya, harus bisa tetap bertahan hidup, harus tetap biasa aja, new normal aja walaupun situasinya seperti ini. Kita harus tetap kembali berprestasi. Kalau ada guru jelasin materi, kita dengarkan. Kalau misalkan disuruh bertanya atau misalkan ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan, lebih aktif gitu, malah gurunya lebih senang. Kalau sudah, terima kasih. Nah, itu dari hasil angket kebutuhan peserta didik yang sudah kalian isi kemarin, pekan lalu. Jadi nanti kita bahas satu persatu permasalahannya. Jadi itu yang usah jelasin tuh temanya. Bisa juga nanti kalau misalkan udah satu tema itu kita akan akan kerucutkan lebih dalam. Kira-kira topiknya nanti apa aja gitu yang akan kita bahas. Jadi itu temanya dulu gitu. Gitu ya Solihah. Terima kasih Ustazah Akiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.